Bab 5561. Saat ini, Yeremia, yang diam-diam mengamati villa Wan Liu di seberang gunung, melihat bayangan hitam berlari keluar dari villa, diikuti oleh Jermo, kepala keempat Earl. Apa yang tidak diharapkan Yeremia adalah bahwa bayangan hitam terdepan akan berlari menjauh. Sementara Jermo mengejarnya dengan pedang kayu di satu tangan dan jubah Tao di tangan lainnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan Jermo, "Nak, serahkan cincin itu dengan bijak. Kalau begitu beritahu aku di mana Maria bersembunyi. Jika lelaki tua itu dalam suasana hati yang baik, aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, ketika lelaki tua itu menangkapmu, kepalamu harus jatuh." Charlie memarahi tanpa menoleh ke belakang, "Kamu anjing tua, jangan menggonggong. Kamu tidak tahu apakah kamu masih bisa mencari nafkah di usia itu. Tapi kamu berani bicara omong kosong di sini. Kamu mau cincin? Kejar ayahmu dulu." Yeremia tertegun sejenak, dering. Maria, mungkinkah Jermo menemukan cincin Maria? Atau, cincin Maria ada di pria berbaju hitam? Sama seperti dia bingung dan ketakutan. Sekelompok besar orang diusir dari villa lagi. Setelah orang-orang ini mengusir mereka, mereka melihat pria berbaju hitam. Dan Jermo sudah berlari ratusan meter dengan kecepatan tinggi. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Melihat orang-orang tersebut, Yeremia semakin terkejut. Keluargaan masih hidup. Jermo masuk setidaknya 1 menit sebelum pria berbaju hitam itu tiba. Kenapa dia tidak menyerang keluargaan untuk waktu yang lama? Dengan kekuatannya, paling tidak butuh setengah menit untuk membunuh keluargaan. Pada saat ini, keluargaan yang mengejar mereka semua cemas. Mereka bukan orang bodoh, mereka secara alami tahu bahwa Charlie dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang tampaknya tidak berperasaan tadi. Faktanya, untuk memancing lelaki tua pembunuh itu dan menyelamatkan mereka. Wanita tua itu sedang terburu-buru, dan setelah menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Matanya berkaca-kaca seketika, dia meraih tangan lelaki tua itu, dan menangis. "Nicholas, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Charlie? Beraninya aku memiliki wajah untuk bertemu Margaret dan Chang Ying di masa depan." Orang tua itu juga menangis tak terkendali, dan berkata dengan kesedihan dan penyesalan. "Ini semua salahku, jika aku bisa melepaskan wajahku. Berubah mungkin tidak terlalu kaku dengan keluargaan di masa depan. Margaret, jika dia dan Chang Ying keluar dari rumah Wade, mereka tidak akan berakhir di Aurus Hill seperti itu." Kemudian, lelaki tua itu berkata lagi, "Charlie telah menghindari kita selama bertahun-tahun. Tentu saja karena dia tidak bisa memaafkan kita. Tapi meski begitu, dia masih berdiri 2 kali untuk menyelamatkan kita dari api dan air. Saya, sebagai seorang kakek, benar-benar malu, menyesal, dan menyesal," kata Duncan dengan ekspresi yang sangat tegas saat ini. "Paman, Pak Wade punya kesaktian. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ya, prioritas utama saat ini adalah memindahkanmu ke tempat yang aman terlebih dahulu." Orang tua itu bertanya dengan kaget, "Apa yang kamu katakan, Tuan Wade?" "Duncan, Bali Matart, kau sudah lama mengenal Charlie. Tapi kamu belum memberitahuku, kan?" Duncan berkata dengan malu, "Paman, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan sebentar lagi." Saat dia berbicara, suara siulan yang memekakkan telinga datang lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat helikopter lain berlari kencang dari sisi lain gunung. Helikopter ini jelas lebih besar dari yang tadi. Helikopter menukik jauh-jauh dan mendarat dengan sangat cepat di ruang terbuka di depan villa. Sebelum badan pesawat berhenti, seorang pria parubaya membuka pintu kabin dari dalam dan bergegas keluar dengan putus asa melambai. Pria parubaya ini persis Orvel. Sejak Charlie memberitahu Duncan apa yang dia katakan tentang Maria, dia sudah memikirkan rencananya untuk malam ini. Dia pertama kali meminta Ishak untuk memanggil pengawasan publik di Wan Liu Villa. Dan duduk di helikopter untuk memantau pergerakan villa secara real-time. Dan hanya butuh 2 atau 3 menit baginya untuk terbang dari mata air panas Chem Elises ke Wan Liu Mountain Villa. Dalam 2 atau 3 menit ini, pengawal dan perawat keluarga dapat sedikit membantu menunda rencana musuh.
Dan sisanya akan diserahkan kepada Dunchan, dan mantra penyelamat hidup dia berikan kepada Dunchan. Dia percaya bahwa selama Dunchan mengucapkan mantra penyelamat hidup, dia akan dapat menunda pihak lain untuk sementara waktu. Dan dalam hal ini, dia pasti bisa datang. Dan Charlie juga sangat jelas bahwa meskipun dia datang, dia tidak bisa bertarung sampai mati dengan pihak lain. Karena jika dia melakukan sesuatu di villa, keluargaan dan Dunchan pasti akan mati. Jadi dia harus menggunakan cincin itu untuk menarik semua perhatian pihak lain. Ini memberi keluarga dan Dunchan kesempatan untuk mengungsi. Dan tugas Orvel adalah lepas landas dan bergegas ke villa untuk menjemput keluargaan 3 menit setelah Charlie lepas landas. Tanpa menunggu kabar atau pemberitahuan apapun. Sekarang tampaknya setiap langkah perkembangan materi berkembang sesuai dengan arah yang dibayangkan Charlie. Pada saat ini, di bawah deru baling-baling besar, keluargaan sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Orvel. Tapi mereka mengerti isyaratnya yang menyuruh mereka segera naik helikopter. Tepat ketika keluargaan masih ragu-ragu, Dunchan berteriak keras di telinga semua orang tanpa berpikir. Ini harus diatur oleh Tuan Wade, ayo pergi. Segera setelah itu, dia menarik Marshall dan Markus untuk mendukungnya. Dipandu oleh keluargaan, kedua orang tua itu naik ke helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang naik ke pesawat. Dan helikopter itu segera berhenti dengan keras. Dan dengan cepat menghilang ke langit dalam posisi menukik. Pada saat ini, Jermo mendengar raungan besar di belakangnya dari jauh ke dekat. Dan kemudian dari dekat ke jauh, dan mungkin menebak apa yang terjadi di belakangnya. Tapi dia benar-benar mengabaikannya saat ini. Sejak dia memutuskan untuk mengusir Charlie, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati keluargaan. Baginya, tidak masalah baginya meskipun keluargaan telah melarikan diri. Dia hanya memiliki cincin di tangan Charlie di matanya. Selama dia mendapatkannya, dia tidak peduli apa itu keluargaan dan keluarga Wade. Dia adalah pemimpin kedua dari Warriors dan Bab 5562. Namun, Jermo tidak pernah bermimpi bahwa Charlie bisa berlari secepat itu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Tapi dia tetap tidak bisa memperpendek jarak dengannya. Dan bahkan ada kecenderungan samar untuk terlempar semakin jauh oleh Charlie. Jermo yang jengkel berteriak di belakang Charlie. Nak, jika kamu kabur lagi, aku tidak akan sopan. Mendengar Jermo mengomel di belakangnya, Charlie tertawa dan berkata, ayo, aku akan menjagamu. Mari kita lihat kemampuan lain apa yang kamu, seekor anjing tua, selain melolong dan menggonggong. Jermo berkata dengan dingin, nak, kamu akan mati hari ini. Yeremia menghela nafas dalam hati, sepertinya Jermo tertabrak. Rencana pria berbaju hitam untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Mungkin pria berbaju hitam itu tidak hanya ingin menyelamatkan keluargaan tapi juga ingin memperpendek umurnya. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan ponselnya lagi. Dan melihat pesan yang ditampilkan di telepon. Kata, tidak ada layanan, membuatnya cemas untuk sementara waktu. Waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Sebelum Charlie tiba di Villa Wan Liu, Yeremia berada di lereng gunung dan melihat Jermo memasuki villa sepanjang jalan. Dia melihat Jermo seolah-olah dia telah memasuki tanah siapapun. Saat itu, dia mengira Jermo akan dapat dengan mudah membunuh keluargaan dan memberikan kontribusi besar malam ini. Dan dia hanya perlu mengamati dalam kegelapan dan melaporkannya kepada Tuhan nanti. Tapi dia tidak pernah menyangka saat Jermo memasuki villa. Sebuah helikopter meraung dari sisi lain gunung dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang langsung ke villa di tengah Villa Wan Liu. Tepat sebelum dia tahu siapa yang akan datang ke Wan Liu Villa dengan helikopter saat ini. Bayangan hitam melompat langsung dari helikopter yang menderu. Intinya, saat itu helikopter masih dalam keadaan cepat menukik dan turun. Kecepatannya sangat cepat, dan jaraknya masih puluhan meter dari tanah. Namun tak disangka, setelah orang tersebut melompat turun, tubuhnya masih bisa stabil. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Saat pria itu mendarat, helikopter segera berhenti dengan sekuat tenaga. Dan bayangan hitam itu menyerbu ke dalam villa bahkan tanpa setengah penyangga.
Hanya dengan melihat aksi melompat orang tersebut dan penampilannya yang tidak terpengaruh setelah mendarat, Yeremia segera memutuskan bahwa orang ini harus menjadi master dan master yang mahir dalam aura. Pada saat itu, hatinya terhenti, dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa di Aurus Hill mereka memiliki musuh yang kuat, dan dia harus segera memperingatkan Jermo. Tetapi segera dia berpikir bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawasi Jermo secara diam-diam. Jika dia memperingatkan Jermo saat ini, itu sama saja dengan mengkhianati Tuhan. Jadi, pada saat itu, tanpa sadar dia mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk segera melapor kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia menyadari bahwa ponselnya berada di lereng gunung yang kosong, dan tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, helikopter yang telah diangkat ke ketinggian 1 atau 2 km dan melayang tepat di atas Wanliu Villa telah menyalakan peralatan gangguan berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan itu terus mengganggu di tempat yang tinggi. Belum lagi Wanliu Villa belaka, bahkan dalam radius 1 km. Sinyal ponsel mengalami gangguan yang kuat, dan tidak ada jaringan yang dapat dihubungkan. Pada saat yang sama, pria yang diatur oleh Orvel telah memutus kabel komunikasi Villa Wanliu di kaki gunung. Memotong telepon kabel dan jaringan kabel dari seluruh Wanliu Villa. Ini adalah pengaturan khusus oleh Charlie. Dia tidak tahu apakah ada hubungan satu arah antara Earl dari Warriors dan tuan mereka. Mengirimkan audio dan video merupakan potensi ancaman bagi diri sendiri. Namun Charlie tidak menyangka bahwa pengaturan inilah yang membuat Yeremia yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba jatuh ke posisi pasif. Dia tidak dapat melapor kepada Jermo atas inisiatifnya sendiri, dia juga tidak dapat melapor kepada Tuhan atau meminta instruksi atas keputusan Tuhan. Jadi dia hanya bisa menekan ketegangan di hatinya dan memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Dan tepat ketika dia berada dalam dilema, Tuan yang berada ribuan mil jauhnya juga menatap informasi posisi yang dikirimkan dari jarak ribuan mil. Di layar di depannya, peta satelit definisi tinggi Wanliu Villa ditampilkan. Mengandalkan data terbaru dari Google, peta satelit yang dilihatnya baru saja diperbarui bulan lalu. Foto satelit diambil pada siang hari, dan kejernihannya sangat tinggi sehingga Anda bahkan dapat melihat setiap ubin di lantai atas villa. Mengandalkan peta satelit definisi tinggi, ditambah dengan penentuan posisi satelit yang tepat dari Jermo dan Yeremia. Dua titik koordinat yang mencolok, satu merah dan satu kuning, ditampilkan dengan jelas di peta di depan Tuhan. Di antaranya, titik koordinat kuning berhenti tak bergerak di lereng gunung di sisi barat Villa Wanliu. Sedangkan titik koordinat merah mendekati selangkah demi selangkah dari pinggiran Wanliu Villa di bawah pengawasan Tuhan hingga mencapai tempat tinggal keluargaan. Kedua titik koordinat ini adalah penentuan posisi Jermo dan Yeremia secara real-time. Titik koordinat berkedip 2 kali per detik, dan setiap kilatan mewakili pembaruan koordinat terbaru. Dengan kata lain, lokasi real-time dari keduanya akan diperbarui 2 kali per detik ke terminal pemantauan tempat Tuan berada. Selain itu, sistem pemosisian mereka menggunakan peta presisi tinggi paling profesional saat ini. Dengan akurasi pemosisian pada tingkat sentimeter, kesalahan sebenarnya tidak melebihi 10 cm. Ketika Lord melihat titik merah Jermo memasuki gerbang villa, dia tahu bahwa Jermo sudah masuk. Dan Tuhan saat itu juga percaya bahwa dalam beberapa menit, keluargaan akan menjadi dosa tak berdosa Jermo. Tetapi ketika Lord sedang menunggu Jermo mengirim kembali kabar baik kemenangan, 2 titik koordinat yang berkedip tiba-tiba padam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Tuhan, tetapi dia juga merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Padamnya titik koordinat menandakan bahwa transmisi informasi antara pihak lain dan diri sendiri telah terputus. Namun, kedua ponsel mereka telah dimodifikasi secara khusus, dan stabilitasnya sebanding dengan peralatan militer. Selama ponsel memiliki daya, ia dapat secara bersamaan mengirimkan sinyal ke pangkalan melalui jaringan komunikasi dan jaringan satelit. Jika tidak ada sinyal satelit di dalam ruangan, transmisi waktu nyata dapat dijamin selama ada jaringan komunikasi. Jika tidak ada jaringan komunikasi di alam liar, selama ada sinyal satelit, efek transmisi juga bisa dijamin.
Dapat dikatakan bahwa selama Anda tidak membawa ponsel Anda ke dalam terowongan gunung atau bunker bawah tanah yang bahkan tidak memiliki sinyal ponsel, transmisi antara itu dan pangkalan tidak akan pernah terputus. Tetapi situasi saat ini adalah begitu Jermo memasuki gerbang villa, sinyalnya terputus. Itu semua karena kemungkinan juga pihak lain baru saja memasuki ruangan dan kehilangan sinyal satelit. Dan ponsel juga kehilangan sinyal untuk sementara. Namun, Yeremia telah berada di luar ruangan sepanjang waktu, bahkan tanpa bergerak. Dan sinyalnya juga berakhir pada saat yang sama, yang jelas tidak benar. Gelisah Yeremia menduga bahwa sinyal mungkin telah dirusak oleh helikopter di langit. Tapi dia sama sekali tidak berdaya melawan helikopter di ketinggian 1000 meter. Dia juga memikirkan apakah akan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Lari dari jangkauan gangguan helikopter sebanyak mungkin, lalu laporkan kepada Lord. Tapi ketika dia mengira Jermo mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Jika dia pergi saat ini, jika Tuhan mengira dia melarikan diri, akan sulit untuk dijelaskan. Justru karena inilah dia menunggu sampai sekarang. Pada saat ini, melihat Jermo mengejar pria berbaju hitam dan semakin dekat dengannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, saya tidak dapat menghubungi Tuhan sekarang. Dan aku tidak tahu kekuatan pria berbaju hitam itu. Jadi saya tidak bisa berakting. Jika saya buru-buru membantu Jermo, sepertinya aku hanya bisa diam-diam mengikuti dalam kegelapan dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Bab 5563. Pada saat ini, Charlie berlari sepanjang jalan. Memimpin Jermo berpacu menuju pegunungan. Kecepatan keduanya sangat cepat, bahkan di perbukitan dengan pepohonan lebat dan medan bergelombang. Mereka bisa berjalan secepat mereka berjalan di tanah datar. Saat ini, Jermo telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menggigit Charlie erat-erat. Dan saat berlari, dia harus membuka matanya lebar-lebar dan berkonsentrasi untuk menghindari pepohonan dan bebatuan di sekitarnya di bawah kakinya. Dan berlari sejauh 1 atau 2 kilometer saat itu, seluruh orang panik. Namun, meski sudah berusaha sebaik mungkin, Charlie selalu menjaga jarak yang stabil dan aman darinya. Jarak ini membuat Jermo sangat tertekan. Dia hanya bisa mengejar Charlie, tapi dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Karena, tidak peduli apakah dia menggunakan pedang kayu yang diberikan oleh Tuhan atau kayu penangkal petir yang dia beli dari Ervin untuk menyerang. Dia perlu tenang untuk menjalankan aura dan mengaktifkan formasi. Dan jika dia sedikit teralihkan, usaha sebelumnya mungkin akan sia-sia. Karena itu, adalah mungkin untuk bertarung sambil berjalan. Dan meski lebih sulit bertarung sambil berlari, bukan tidak mungkin. Tapi jika Anda membayangkan diri Anda seperti ini sekarang, sambil berlarian di pegunungan seperti monyet. Mengerahkan semua kekuatanmu, dan pada saat yang sama berkonsentrasi mengorbankan senjata sihir untuk merapal mantra. Ini akan sesulit surga bagi Jermo. Melihat Charlie bergegas menuju pegunungan, Jermo tahu bahwa Charlie ingin membawanya ke tempat di mana tidak ada orang lain. Dan kemudian melawannya sampai mati, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jadi dia hanya bisa mengejarnya sampai akhir. Charlie langsung membawa Jermo ke lembah tak berpenghuni 3 atau 4 kilometer jauhnya. Itu juga tidak berpenghuni, jadi meski gerakannya lebih keras. Tidak perlu khawatir menarik perhatian dunia luar. Ketika Charlie bergegas ke tengah lembah, dia tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berbalik. Menatap Jermo yang mendekat, dan berkata dengan dingin. Kamu anjing tua punya kekuatan fisik yang bagus. Jermo berdiri diam pada jarak sekitar 20 meter dari Charlie. Menatap wajah Charlie melalui cahaya bulan yang berbintik-bintik, dan berkata sambil tersenyum menyeringai. Aku tidak pernah menyangka Putra Changying akan mati hanya dalam 20 tahun. Kuasai auranya, sepertinya Tuhan menebaknya dengan benar. Orang tuamu yang berumur pendek benar-benar menemukan rahasia umur panjang. Charlie sedikit mengernyit, dan bertanya, menurutmu orang tuaku juga mengerti aura? Jermo tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, sepertinya orang tuamu meninggal terlalu dini, dan mereka tidak punya waktu untuk memberitahumu banyak hal. Saat itu, mereka memasuki tanah umur panjang dan menghilangkan rahasia umur panjang.
Saya menyadari bahwa beruntung saya membunuh mereka berdua lebih awal. Kalau tidak, jika mereka diberikan beberapa dekade lagi, bahkan mungkin Lord tidak akan menjadi lawan Chang Ying. Charlie ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya juga berhubungan dengan energi spiritual. Pada saat ini, seringai muncul di sudut mulut Jermo, dan dia berkata, "Benar-benar kebahagiaan ganda hari ini. Karena kamu telah menguasai energi spiritual. Kamu pasti mendapatkan rahasia umur panjang yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Jika kamu tidak ingin mati dalam kesakitan, kamu dapat mengirim Maria ke kematian. Serahkan cincinmu bersama dengan rahasia umur panjang." Charlie menatap Jermo dan bertanya, "Anjing tua, apa rahasia umur panjang? Apakah kamu pikir aku akan dibodohi olehmu?" Alis Charlie seperti pedang, matanya seperti obor, dan dia mengucapkan kata demi kata. "Kamu harus mati di tanganku hari ini. Mengapa saya harus berpura-pura bodoh kepada orang yang ditakdirkan untuk mati? Biarkan aku memberitahumu, akulah yang membunuhmu. Berarti tidak lebih baik darimu. Jika Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui hari ini, saya mungkin bisa memberi Anda waktu yang baik." Jermo tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Charlie barusan tanpa sadar, jadi dia bertanya dengan curiga. Karena kamu tidak tahu bahwa orang tuamu mahir dalam energi spiritual. Dari mana energi spiritualmu berasal? Siapa yang membawamu ke dalam ini?" Charlie berkata dengan dingin, "Aku membawa diriku ke dalamnya." Jermo tertawa menghina, lelucon yang luar biasa. "Saya telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki dunia sendirian." Charlie berkata dengan enteng, "Maka kamu akan melihatnya hari ini." Jermo menggertakkan giginya, dan berkata dengan dingin, "Nak, aku akan memberitahumu hari ini apa yang akan terjadi jika kamu tidak menghormatiku." Setelah selesai berbicara, dia segera mengayunkan pedang kayunya, menanamkan energi spiritual ke dalamnya. Tebas ke arah kehampaan Charlie, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu cara lari? Aku akan memotong kakimu dulu." Dalam sekejap, ujung pedang tak terlihat berputar keluar dari pedang kayu. Charlie bisa dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di ujung pedang itu. Seperti helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba membuang baling-balingnya. Charlie tahu bahwa dia tidak mampu dan cukup berpengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya. Jadi dia tidak berani mengendur sama sekali. Melihat ujung pedang yang berputar menghancurkan sepanjang jalan dan memotong cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera menemukan waktu yang tepat dan berteriak keras. "Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memotong?" Bilah yang menembus jiwa ditembakkan dengan cepat, seperti panah raksasa yang tak terlihat. Bilah penusuk jiwa menuju ke arah pedang yang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Dan segera terjadi ledakan di udara di antara mereka berdua. Dan pepohonan dalam radius puluhan meter masih rimbun. Tapi di detik berikutnya, semua daun hijau berguguran. Kekuatan tumbukan yang sangat besar bahkan membuat Charlie dan Jermo mundur beberapa langkah tak terkendali. Ekspresi Jermo tiba-tiba menjadi ngeri. Bahkan Yeremia, yang menonton secara diam-diam dari kejauhan, terlalu kaget untuk menambahkan apapun. Bab 5564. Jermo menatap Charlie dengan tercengang, dan berseru, kamu punya senjata ajaib." Charlie mencibir, merentangkan telapak tangannya untuk memperlihatkan pedangnya yang menusuk jiwa, dan berkata dengan nada menghina. Bagaimana menurutmu? Hanya kamu yang layak memiliki senjata ajaib." Petik 2. Jermo sangat tertekan saat ini. Seperti kata pepatah, jika Anda membandingkan orang, Anda akan mati, jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Sebelum dia datang ke Bukit Aurus, dia hanya memiliki senjata ajaib di sekujur tubuhnya. Yang dipinjamkan kepadaku oleh Tuhan untuk menjalankan misi. Tapi pemuda di depannya, yang berusia kurang dari 30 tahun. Tidak hanya menguasai energi spiritual dalam 20 tahun terakhir. Namun meski memiliki senjata sakti yang tidak kalah dengan pedang kayu di tangannya. Yang segera membuatnya merasa sangat tidak puas, keseimbangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berkata,
Nak, bahkan orang tuamu yang berumur pendek tidak memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Dari mana kamu mendapatkannya? Charlie berkata dengan dingin, jika aku bilang aku membuatnya sendiri, apakah kamu percaya? Jermo merasa IQ-nya telah dipermalukan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan Lord tidak bisa membuat senjata ajaib, apalagi kamu hanya pencuri kecil. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lupakan saja, Jermo menjentikkan pergelangan tangannya, dan kedua pedang itu melesat ke arah Charlie lagi. Kali ini, kedua pedang itu seperti dua bumerang yang maju membentuk busur. Satu kiri dan kanan lainnya untuk menggandakan tim Charlie. Charlie tidak menunggu kedua pedang itu mendekat. Dan segera menggunakan pisau penusuk jiwa. Tiba-tiba, dia menembak 3 kali berturut-turut ke kiri, kanan, dan depannya. Bumerang berlari kencang. Jermo awalnya mengira jika dua pedang menjepit Charlie. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan melukainya dengan parah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua serangan berturut-turut Charlie akan menyamai kedua pedangnya lagi. Dua suara seperti guntur datang, dan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di tanah langsung terguncang dan menari-nari di seluruh langit. Tetapi pada saat ini, Jermo merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke wajahnya. Dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat itu tadi, Charlie tidak hanya memukul 2 pukulan kekuatan tapi 3 pukulan. Dan jalan ketiga ini langsung datang kepadanya. Jermo mundur dengan cepat karena panik, dan pada saat yang sama memindahkan aura ke lengannya. Dan memblokir lengannya di depannya, bersiap untuk melawan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak masalah menahan serangan lawan, tapi saat dia meletakkan tangannya di depannya dan menyapa pedang yang menusuk jiwa, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan bocah itu. Dan kekuatan senjata ajaib Charlie. Mendengar ledakan, kekuatan besar tiba-tiba mengenai lengannya. Perasaan itu, seolah-olah kereta bermuatan berat menabraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura yang dikumpulkan oleh Jermo di lengannya hampir seluruhnya dihancurkan oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan lengannya juga merasakan sakit yang tajam, seolah-olah patah. Dan ini belum berakhir. Dampak besar membuat tubuh Jermo mundur puluhan meter satu demi satu sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Jermo, yang baru saja berdiri teguh, memuntahkan seteguk darah di detik berikutnya. Kedua tangannya hampir kehilangan perasaan, dan seluruh dadanya hampir hancur. Menderita banyak luka dalam. Tapi bagaimana bisa Jermo membayangkan bahwa Charlie hampir tidak bisa berdiri diam di sisinya. Dan Charlie bergegas ke wajahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia heran, dan hendak mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi merasa Charlie tiba-tiba menarik tangannya ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Nyatanya, pada saat Charlie bergegas mendekat, dia bisa langsung menyerang wajahnya dengan pedang yang menusuk jiwa. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan terputus dari langit. Jika dia bisa menghentikannya, dia mungkin harus memotong separuh hidupnya. Namun, Charlie tetap melepaskan kesempatan bagus ini untuk melukai Jermo. Dia belum menginginkan nyawa Jermo, untuk satu hal. Dia masih perlu bertanya kepada Jermo apa yang ingin dia ketahui. Dan kedua, dia tidak ingin Jermo mati semudah itu. Tanpa diduga, Jermo akan berpikir bahwa ketika Charlie bergegas ke wajahnya, dia tiba-tiba mengubah gaya permainannya. Alih-alih menggunakan mantra atau alat sulap, dia menamparnya dengan keras. Poin kuncinya adalah Charlie menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Tamparan penuh aura ini begitu kuat sehingga dia ditampar di udara 3 kali sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Jermo meraung kesakitan, memaksanya untuk menutupi wajahnya, dan memanjat, hatinya sudah sangat marah. Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia pernah ditampar oleh orang lain? Tamparan di wajah Charlie membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk Charlie, batuk darah, dan bertanya. Kamu, batuk-batuk, kamu baru berusia 20-an, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Memegang kayu di tangannya, dia memaksa dirinya untuk menuangkan aura ke dalamnya,
ingin memberikan pukulan fatal pada Charlie. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Thunder Strike Wood untuk memanggil guntur langit jauh lebih kuat daripada pedang kayu yang diberikan oleh sang pahlawan. Jermo gagal menyerang Charlie dengan pedang kayu satu demi satu. Menurutnya, ada kemungkinan besar ujung yang dilepaskan oleh pedang kayu itu bisa dirasakan oleh lawan. Dengan cara ini, serangan ini tidak bisa memberikan pukulan tiba-tiba ke lawan. Tapi guntur langit yang dipanggil oleh Strike Wood berbeda. Hari itu guntur tiba-tiba turun, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Selama dia memukul Charlie dengan petir, Charlie akan kehilangan separuh hidupnya jika dia tidak mati. Charlie sudah lama memperhatikan gerakan kecilnya. Tapi sekarang dia sengaja pura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan nada sarkasme. Sejujurnya, meskipun aku sudah berumur 28 tahun. Saya sudah lama tidak berlatih energi spiritual. Sudah 2 tahun. Jermo terkejut, dan berkata, apa? Kurang dari 2 tahun. Charlie tersenyum dan berkata, benar, saya tidak tahu sudah berapa tahun Anda berlatih. Jermo menggertakkan giginya, sudah lebih dari 100 tahun sejak awal Taoisme. Nak, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam dirimu. Serahkan dengan patuh, dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, Charlie bertanya balik, bagaimana kalau sebaliknya? Bisakah Anda masih menggunakan sambaran petir? Jermo merasa formasi di Thunderbolt Wood sudah selesai. Jadi dia menyeringai, dan berteriak ke langit. Anak laki-laki, aku benar-benar membuatmu menebakkan. Guntur, ayo. Bab 5565. Jermo bergemuruh, berteriak dengan momentum penuh dan keagungan. Saat ini, menurut gambaran yang terbayang di benak Jermo, setelah dia mendengar guntur, langit akan tertutup awan gelap dan guntur akan mengepul. Segera setelah itu, petir setebal ember akan jatuh dari langit dan langsung mengenai kepala Charlie. Dan dia juga sangat yakin bahwa meskipun petir ini tidak dapat membunuh Charlie secara langsung, itu benar-benar bisa membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk menyiksanya dan memaksanya untuk menceritakan semua rahasia. Namun, tepat setelah Jermo meneriakkan halilintar, tidak ada awan gelap di langit seperti terakhir kali, dan tidak ada gemuruh seperti kilat dan guntur. Malam di Aurus Hill sangat cerah malam ini. Selain itu, tidak ada polusi cahaya di pegunungan. Anda dapat melihat bulan sabit dan langit penuh bintang saat Anda melihat ke atas. Melihat awan gelap dan kilat belum tiba, Jermo tidak bisa menahan perasaan bingung. Melihat kayu sambaran petir di tangannya, dia bergumam. Apa masalahnya? Di mana halilintarku? Saat Jermo bingung, formasi juga berhenti berfungsi. Setelah itu, aura yang dia masukkan ke dalamnya dilepaskan oleh formasi di kayu sambaran petir dan kembali ke tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan tentang formasi yang mengkonsumsi energi spiritual dari udara tipis. Jika tidak, Jermo hanya perlu mencobanya 2 kali, dan energi spiritual dalam tubuhnya akan habis. Jermo juga sangat bingung saat ini, karena energi spiritual telah kembali ke tubuhnya. Sehingga dia tidak curiga ada penipuan di pohon sambaran petir tersebut. Dan mengira itu karena dia gagal mengaktifkan formasi barusan. Saat ini, Charlie juga bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, anjing tua, di mana gunturmu? Apakah kayu petir di tanganmu mati? Lupa mengisi dayanya sebelum keluar. Jermo tahu bahwa Charlie sedang mengejeknya, berkata dengan suara dingin. Nak, kamu akan mati, kamu masih mengucapkan kata-kata liar. Saya pikir Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Setelah itu, dia menggertakkan giginya, sambil mengaktifkan kembali auranya dan mengoperasikan formasi kayu sambaran petir. Menunjuk Charlie, dia berkata dengan keras, Nak, lihat aku datang lagi. Begitu suara itu turun, formasi selesai, tapi masih belum ada jejak awan gelap di langit. Segera setelah itu kembali mengembalikan aura Jermo. Perasaan seperti ini seperti anak kecil yang sekarat saat memainkan mesin game tepat pada titik kritis. Dan buru-buru mengeluarkan koin permainan untuk melanjutkan. Tapi cukup masukkan koin game ke dalam lubang koin di atas.
Dan kemudian mesin itu terlempar dari lubang paling bawah. Outlet koin dimuntahkan. Jermo tiba-tiba panik, menatap kayu sambaran petir gelap di tangannya, dan bergumam tak percaya. Ini, apa yang terjadi? Itu berhasil terakhir kali, mengapa kali ini tidak berguna? Melihat dia bingung, Charlie tidak bisa menahan tawa keras. Anjing tua, sepertinya Thunderbolt-mu tidak terlalu berguna. Jermo mengerutkan kening dan bertanya balik, Thunderbolt apa? Charlie tertawa dan berkata, itu hanya senjata ajaib di tanganmu. Itu adalah token guntur yang mengejutkan. Kamu tahu senjata ajaib ini? Jermo melebarkan matanya karena terkejut. Charlie mengangguk, dan berkata dengan wajah serius. Saya tidak hanya mengetahuinya. Sejujurnya, aku juga memiliki hal yang sama. Jermo menggertakkan giginya dan berkata, lelucon. Saya beruntung bertemu dengan senjata ajaib seperti itu. Petik 2. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa kamu juga memilikinya? Charlie tersenyum dan berkata, lihat, kamu masih tidak percaya padaku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah selesai berbicara, Charlie langsung mengeluarkan Thunderbolt-nya dan menunjukkannya pada Jermo. Dan berkata sambil tersenyum, lihat, milikku terlihat jauh lebih indah dari milikmu. Milikmu hanyalah sepotong kayu petir yang rusak, dan belum dihias dengan baik. Lihatlah milikku lagi. Warnanya bulat dan garis-garisnya indah. Itu keluar dari panci, dan itu jauh lebih kuat dari milikmu pada pandangan pertama. Jermo melihat halilintar di tangan Charlie. Dan segera menyadari bahwa itu juga senjata ajaib yang terbuat dari kayu penangkal petir. Dan meskipun dia tidak tahu cara memperbaiki alat sihir, tapi dia tetap tahu kualitas bahan bakunya. Potongan kayu sambaran petir di tangan Charlie sekilas memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan itu pasti kayu sambaran petir teratas. Dia berkata dengan ngeri dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Dari mana senjata ajaibmu berasal? Yang ada di tanganmu juga milikku. Ini tidak akan bekerja ketika melihat saya. Saya akan menunjukkan demonstrasi. Setelah selesai berbicara, sebelum Jermo sempat bereaksi, Charlie tiba-tiba membuang senyumnya. Seolah berdiri di atas 5 gunung, dan berteriak, guntur. Begitu kata-kata itu jatuh, dia hanya mendengar awan hitam besar dengan cepat terangkat di langit. Dan kilat dan guntur bergemuruh di awan, sangat menakutkan. Jermo sangat akrab dengan pemandangan ini, meskipun awan gelap tidak setebal dan seram seperti saat dia menggunakan Lightning Strike Wood hari itu, tapi perasaannya persis sama. Charlie tiba-tiba memanggil guntur langit, yang mengejutkannya seolah-olah dia disambar petir. Dia berpikir dalam hati, sialan, benarkah, seperti yang dikatakan anak ini, halilintarku tidak akan berfungsi saat aku melihatnya. Pada titik ini, dia buru-buru mundur dengan cepat, berusaha menghindari guntur yang akan datang. Namun, itu dikendalikan oleh pikiran Charlie, bagaimana dia bisa dengan mudah menghindarinya. Charlie menatap sosok Jermo, lalu petir datang, langsung mengenai bagian atas kepala Jermo. Thunderbolt yang dirusak Charlie hanya bisa digunakan sekali. Dan selama digunakan, itu harus menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengaktifkannya. Dan itu sangat kuat, itu adalah Thunderbolt berukuran super. Tapi petir Charlie sendiri adalah menjadi hemat dan fleksibel. Menjadi sebesar yang Anda inginkan, menjadi sekecil yang Anda inginkan. Dia tidak ingin nyawa Jermo dibunuh secepat ini. Jadi dia secara khusus mengontrol pelepasan aura, dan guntur ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Jermo. Namun meski begitu, rambut Jermo tertiup ke dalam kandang ayam oleh guntur. Wajahnya hitam, dan bahkan jubah tahunnya menjadi compang camping. Seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dan dia berdiri di sana dengan kedutan tak terkendali. Melihat penampilannya yang tertekan, Charlie bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Aku tidak berbohong padamu, kan? Pada saat ini, Yeremia, yang bersembunyi dalam kegelapan sejauh 20 kaki. Sudah pucat karena ketakutan, dan dia bahkan tidak bermimpi. Berpikir bahwa pria berbaju hitam ini benar-benar bisa mengendalikan guntur. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Jermo yang kuat akan sangat rentan di depan pria berbaju hitam. Dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia bergegas keluar untuk membantu Jermo,
dia takut dia sama sekali bukan tandingan pria berbaju hitam. Selain itu, Jermo selalu meremehkan 3 lainnya. Dan dia tidak berteman dengan Jermo. Saat ini, tidak perlu mati-matian membantu. Tapi dia tidak tahu apakah dia tidak datang untuk membantu. Bagaimana dia menjelaskannya ketika Tuhan berbalik dan menanyainya. Bab 5566. Setelah memikirkannya, Yeremia memutuskan untuk terus mengamati secara diam-diam untuk sementara waktu. Dia memiliki metode menyembunyikan nafas yang diajarkan oleh Tuhan, jadi dia harus bisa menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Jika Jermo, sayangnya, mati di tangan pria berbaju hitam malam ini, dia akan melaporkan kebenaran kepada Tuhan. Bahkan jika Tuhan menyalahkannya, itu tidak bisa menjadi kejahatan besar. Itu jauh lebih baik daripada mati dengan gegabah. Jika Jermo bisa lolos secara kebetulan, dia hanya akan menggunakan sinyal yang diblokir sebagai alasan. Bahkan jika Tuhan menyalahkannya, paling banyak dia akan dihukum karena meninggalkan jabatannya tanpa izin, yang tidak berbahaya. Pada saat ini, Jermo, setelah disambar petir, secara alami terkejut dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, tetapi pada akhirnya, dia disambar petir. Ini menunjukkan bahwa kendali Charlie atas Thunderbolt sudah sangat tepat. Selain itu, Jermo juga tahu bahwa satu-satunya mantra yang bisa dia lemparkan dari jarak jauh adalah bilah pedang kayu Tuhan, dan mantra Charlie bukan hanya bilah tak terlihat yang mirip dengan bilahnya, tapi juga pedang yang jatuh langsung dari langit. Thunderbolt, pedang kayunya tidak bisa melukainya, dan Thunderbolt-nya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikonsumsi oleh Charlie. Satu-satunya cara adalah melawannya dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, Jermo menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara dingin. Anak laki-laki, entah kamu mati hari ini, atau aku mati. Setelah itu, dia menuangkan energi spiritualnya ke kakinya. Dan menampilkan metode mengubah bentuk dan mengubah bayangan yang diajarkan oleh Sang Bhagava. Dengan kecepatan aneh, bergegas menuju Charlie seperti lompatan luar angkasa. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah lintasannya tidak menentu dan sulit untuk menemukan pola. Tidak hanya dapat mempersulit lawan untuk menyakiti Anda, namun juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperpendek jarak dengan lawan. Meski senjata sihirnya tidak menguntungkan, Jermo sangat yakin bahwa dengan tubuh fisiknya yang telah diolah selama ratusan tahun, dan dengan energi spiritualnya yang telah disempurnakan selama beberapa dekade, begitu dia mendekati Charlie, sama sekali tidak mungkin bocah ini menjadi lawannya. Namun, pada saat dia menyerang Charlie dengan kecepatan ekstrim, Charlie tiba-tiba berteriak lagi, Guntur datang lagi. Kemudian, dengan keras, Jermo yang baru saja melompat 1 kaki, kembali disambar petir. Kekuatan besar mengubah rambut putih Jermo, yang semula acak-acakan, menjadi toner dalam sekejap, dan jubah taoisnya yang compang camping hampir menghilang, hanya menyisakan sepasang celana dalam merah compang camping. Charlie memandangnya, dan mencibir menghina, kamu orang tua centil. Umurmu sudah lebih dari 100 tahun, dan kamu masih memakai celana merah, betapa tidak tahu malunya. Meski Jermo tewas tersambar petir, namun tetap menopang tubuhnya, ia membentak histeris. Kamu Bali Matart. Miskin, malang, ini adalah tahun kelahiran orang miskin. Tahun kelahiran. Di usia yang begitu lanjut, apakah Anda masih percaya ini? Jermo hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, bukan urusanmu apakah aku percaya atau tidak. Saat dia mengatakan ini, otak Jermo sudah berlari kencang. Dia tidak menyangka bahkan jika dia menggunakan teknik mengubah bentuk dan mengubah bayangan, dia masih tidak bisa lepas dari guntur Charlie. Dan perasaan disambar petir ini sangat menyakitkan, rasa sakit dan cedera adalah hal sekunder. Kuncinya adalah energi listrik dalam guntur, yang membuat otot-otot tubuh berkedut tak terkendali, dan tubuh akan benar-benar kehilangan kendali dalam waktu singkat. Pada saat itulah Jermo mengerti bahwa dia bukanlah lawan Charlie. Setidaknya, dia tidak bisa mengalahkan Charlie malam ini. Tidak hanya dia jauh di belakang Charlie dalam senjata sihir, tetapi yang lebih penting, ketika dia mencoba kayu sambaran petir 2 hari yang lalu, dia menghabiskan sepertiga auranya sekaligus.
Teknik sihir menghabiskan banyak energi spiritual dengan kecepatan lebih cepat. Dan setelah disambar petir 2 kali, tidak ada peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, dia memutuskan bahwa dia harus melarikan diri secepat mungkin. Menurutnya, Charlie telah mengungkap identitasnya, dan juga mengungkap senjata dan kekuatan sihirnya. Tapi sekarang senjata ajaibnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia tidak bisa bertarung 1 lawan 1. Tidak ada peluang untuk menang malam ini. Setelah melapor kepada Tuhan, tunggu sampai Tuhan secara pribadi datang dan mengambil nyawa anjing ini. Jadi, setelah ledakan kejang yang hebat, Jermo tiba-tiba berdiri tegak dengan ikan mas, berbalik, dan melompat dari tanah, lalu dia langsung menembakkan 2 pedang ke arah Charlie, lalu kabur. Apa yang dia pikirkan adalah melarikan diri sementara perhatian Charlie teralihkan. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Charlie tidak dekat dengannya, dia selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Melihatnya membuat 2 serangan pedang. Berbalik dan lari, Charlie langsung menyusul tanpa pikir panjang. Ujung pedang tepat di depannya, tapi Charlie tidak berencana menggunakan pedang yang menusuk jiwa untuk menahannya. Dia berteriak keras dan mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual melilit tubuhnya dan berputar dengan cepat, menciptakan hembusan angin. Charlie menerbangkan pasir dan bebatuan sepanjang jalan, dan dahan serta dedaunan beterbangan secara horizontal. Pada saat kedua ujung pedang hendak menebas ke arahnya, dia mengepalkan tangannya dan membanting ke arah kekosongan di kedua sisi. Mendengar hanya 2 ledakan yang sangat dekat, kedua ujung pedang itu hancur menjadi abu oleh kepalan tangan Charlie. Dan Jermo, yang hanya memiliki celana dalam merah di sekujur tubuhnya, baru saja lari sejauh 3 meter. Awalnya, dia melarikan diri dengan panik tanpa menoleh ketika dia menggunakan pedangnya. Tapi setelah mendengar 2 ledakan, tiba-tiba kilatan di hatinya memberikan sentuhan kegembiraan. Kedua ledakan ini jelas berbeda dari ledakan saat ujung pedang bertabrakan dengan bilah penusuk jiwa barusan. Kedua ledakan ini lebih seperti suara ujung pedang yang mengenai tubuh target. Mungkinkah dia tidak menghindari serangan diam-diamku? Jermo sangat gembira saat membaca ini. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melihat apakah Charlie telah terluka oleh kedua pedang itu. Jika demikian, dia mungkin bisa memenggal kepala Charlie dengan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah Charlie yang bertepi tajam dan sangat kejam hanya berjarak kurang dari 2 pertempuran darinya. Charlie benar-benar menyusul. Pada saat ini, Jermo sangat ketakutan sehingga dia ketakutan setengah mati. Dia menoleh dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tapi dia mendengar Charlie berteriak, "Guntur akan datang." Itu mengenai bagian atas penutup roh langitnya. Kakinya tiba-tiba lemas, dan tubuhnya yang berlari kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Guntur ini menghancurkan celana dalam merahnya menjadi bubuk. Dan bahkan memotong semua rambut di tubuhnya menjadi abu, dan ada bekas luka bakar yang besar di kulitnya. Karena Jermo berlari mundur 10 kaki dan berguling beberapa kali. Dia kurang dari 10 kaki jauhnya dari Yeremia yang bersembunyi di kegelapan. Melihat penampilan Jermo yang acak-acakan, Yeremia tanpa sadar menutup matanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Dan Jermo, yang sedang duduk di rerumputan dengan pantat telanjang 3D, hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya saat ini, dan memuntahkan seteguk darah dengan wow. Meskipun tubuhnya tidak terluka parah, itu sudah diambang kehancuran. Layaknya seorang atlet angkat besi yang telah menguras tenaga fisiknya. Sulit bagi tubuhnya untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang Jermo, bagaimana dia bisa tetap energis seperti sebelumnya? Anggota tubuhnya masih berkedut terus-menerus karena arus listrik. Dan tanpa pakaian, dia tampak seperti orang tua yang mesum. Dan pedang kayu di tangannya bahkan jatuh ke tanah karena gemetar tak terkendali. Melihat penampilannya yang malu, Charlie mau tidak mau berpikir. Maria bilang aku dalam bahaya, tapi anjing tua ini sama sekali bukan lawanku. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Memikirkan hal ini, dia berhenti memikirkan ramalan, tetapi berjalan ke Jermo. Menatapnya, dan bertanya dengan suara dingin.
Ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu harus melihat hari ini? Jermo menatap kosong pada pria di depannya. Melihat wajahnya tetap tidak berubah dan tidak melihat perubahan apapun. Tiba-tiba merasakan kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun kultivasinya, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia tiba-tiba memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa praktiknya yang berusia seabad mungkin ada di tangan Charlie. 20 tahun yang lalu, dia membunuh ayahnya. Benarkah dia benar-benar akan mati di tangan putranya 20 tahun kemudian? Bab 5567. Saat ini, Yeremia, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Dia tidak menyangka pria kuat berbaju hitam di depannya adalah putra Chang Yingwade. Tapi Charlie tidak menyadari saat ini bahwa sebenarnya ada seorang biarawan yang bersembunyi dalam kegelapan 10 kaki jauhnya. Perhatiannya semua tertuju pada Jermo di depannya. Melihat Jermo di depannya dengan panik, tampak menyedihkan seolah-olah dia akan mati, dia tidak memiliki simpati di hatinya. Dia memandang Jermo dan berteriak lagi, "Guntur akan datang." Dengan keras, guntur meledak dan jatuh dari langit lagi. Petir menghantam langsung ke tangan kanan Jermo, mengubah tangan kanannya menjadi arang. Dalam beberapa sambaran petir sebelumnya, Charlie sengaja mengendalikan kekuatannya, agar bisa bermain dengan Jermo. Dan kali ini petir menyambar, Charlie dengan sengaja meningkatkan kekuatannya beberapa poin, langsung melumpuhkan tangan kanannya. Jermo merasakan rasa sakit yang membakar datang dari tangannya, dan ketika dia melihat ke bawah, seluruh tangan kanannya telah hangus, mengeluarkan bau barbeque yang membuatnya takut. Dia menjentikkan pergelangan tangannya tanpa sadar, dan segera setelah itu, tangan kanan yang hangus itu terlepas dari pergelangan tangannya. Jermo berteriak lagi dan lagi kaget, menatap mata Charlie. Charlie menatap tatapan ketakutannya, matanya menyala seperti obor, dan dia berkata dengan suara dingin dan membunuh, "Jangan gugup, ini hanya makanan pembuka. Sekali waktu, saya membunuh balima tart yang tidak memiliki mata panjang. Saat itu, saya menyebabkan beberapa badai petir. Memotongnya sedikit demi sedikit, bahkan hari ini, saya masih merasa bahwa ini adalah cara memperlakukan beberapa orang. Jadi hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya." Jermo terkejut dan ketakutan, tanpa sadar mengepalkan kayu Thunderbolt dengan tangan kirinya, ingin mencoba mengaktifkan Thunderbolt lagi. Karena dia telah melihat kekuatan penghancur Thunderbolt sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari langit yang digemborkan oleh guntur. "Charlie, jika Anda benar-benar membiarkan diri Anda melawan dan memanggil petir, Anda pasti bisa melawan di saat-saat terakhir." Melihat bahwa dia masih memegang kayu sambaran petir, Charlie hanya bisa mencibir dan berkata, "Jangan repot-repot, sejujurnya, aku membuat sambaran petir di tanganmu khusus untukmu. Benda ini memang sangat kuat, tapi satu-satunya kelemahan adalah hanya bisa digunakan sekali." "Apa?" Jermo menatap mata merah darahnya, dan berkata, "Kamu membuat Thunderbolt di tanganku." "Itu benar," Charlie berkata sambil tersenyum, "setelah saya selesai berlatih, saya memberikannya kepada Ervin dan memintanya untuk menunggu Anda di Jalan Antik. Anda benar-benar menyukainya." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, penarik jari yang kamu temui di bandara tadi juga milikku. Yang halus bukanlah barang berharga, itu adalah jimat yang dibuat dengan kasar, paling banyak mereka dapat memblokirmu dengan batu bata. Ketika aku memukulmu dengan Thunderbolt untuk pertama kalinya, kedua jari itu patah." Jermo tanpa sadar ingin mengeluarkan sakunya tetapi ternyata pantatnya telanjang dan celananya hilang, jadi tidak ada saku yang tersisa. Dia memandang Charlie dengan ngeri, dan bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, kamu sudah menggali lubang dan menungguku di Aorus Hill?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan lantang, "Benar. Ada 4 Earl besar, di Siprus saya menghancurkan 1 dan ada 3 yang tersisa, dan saya juga tahu bahwa kakek nenek saya akan datang ke Aorus Hill, dan Warriors dan pasti akan mengirim Earl lain, jadi saya sudah menyiapkan situasi dan menunggumu jatuh." Setelah itu, Charlie mencibir dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka Tuan Balima Tart itu akan mengirim pembunuh yang membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu ke Aorus Hill. Saya telah menunggu hari ini selama 20 tahun.
Begitu kata-kata itu jatuh, Charlie berteriak lagi, "Guntur akan datang." Dengan keras, petir seperti cambuk jatuh dari langit dan mengenai tangan kiri Jermo. Sekarang tangan kirinya berubah menjadi bola kok seperti tangan kanannya. Jermo melihat bahwa tangannya sama sekali tidak berguna, dan dia telah lama kehilangan kesombongan sebelumnya. Dia ketakutan, meronta dan berlutut di tanah, menangis, dan berkata, "Charlie, saya telah hidup untuk Warriors dan hingga saat ini, dan hidup saya penuh dengan takdir. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, sekarang tangan kanan saya lumpuh, saya hampir menjadi lumpuh, saya mohon Anda bermurah hati, tolong selamatkan anjing saya." Seringai menghina muncul di sudut mulut Charlie, dia menatapnya, dan bertanya dengan tajam, "Anjing tua, ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu akan memiliki hari ini?" Hati Jermo benar-benar diselimuti ketakutan, dia hidup selama 156 tahun, secara logis, dia sudah cukup hidup. Bahkan jika dia meninggal, dia seharusnya jauh lebih bahagia daripada kebanyakan orang. Namun, keserakahan manusia tidak pernah mengikuti hukum seperti itu. Faktanya seringkali semakin muda seseorang, semakin tidak takut mati. Tidak sedikit anak muda yang berani melawan orang lain sampai mati pada usia 15 atau 16 tahun, sebaliknya, mereka yang lebih tua kebanyakan lebih takut mati. Seseorang yang berkultivasi seperti Jermo, dan dia juga tidak terkecuali dari realitas dasar ini. Sebaliknya, dia lebih takut mati daripada kebanyakan dari mereka. Melihat Charlie sama sekali tidak memiliki belas kasihan, Jermo menangis dan berkata, "Charlie, aku juga mengikuti perintah saat itu. Tuhan telah memerintahkan, jadi saya tidak bisa menolak. Jika kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu, kamu juga harus membunuh Tuan, bukan siapa-siapa sepertiku." Charlie menyeringai, "Apa, sekarang Anda akan mengkhianati Tuan untuk kemuliaan? Nah, jika Anda jujur menceritakan keseluruhan cerita tentang pertemuan itu, saya mungkin akan memberi Anda akhir yang bahagia, agar kematianmu tidak seburuk itu." Jermo tersenyum sedih, dan bertanya kepadanya, "Jika saya menceritakan semuanya, dapatkah Anda bersumpah kepada arwah orang tua Anda di surga bahwa Anda akan menyelamatkan saya dari kematian? Jika Anda bisa, saya akan memberitahu Anda semuanya." Bagi Jermo, jika dia bisa hidup 1 hari ekstra, itu adalah 1 hari. Jika dia bisa mendapatkan pengampunan Charlie karena mengkhianati Tuhan, maka dia akan memiliki setidaknya 2 tahun lagi untuk hidup sebelum dia mati karena racun. Selama Charlie dapat menggunakan roh orang tuanya di langit untuk bersumpah menyelamatkannya, dia juga dapat menceritakan semua yang dia tahu, dan dalam 2 tahun tersisa, dia dapat menemukan tempat sepi dan menunggu kematian dengan tenang. Charlie benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang kisah di dalam sarang prajurit, tetapi dia tidak membiarkan dirinya melepaskan Jermo, dan dia tidak membiarkan dirinya bersumpah atas nama orang tuanya tetapi mundur. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia langsung menolak, "Apakah kamu mengatakannya hari ini atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jika Anda mengatakannya, Anda bisa mati lebih mudah, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membiarkanmu menderita semua rasa sakit sampai hidupmu berakhir." Setelah itu, Charlie merentangkan tangannya, melihat ke langit, dan berteriak, "Guntur akan datang." Tiba-tiba, guntur lain datang. Dia memotong tepat di kaki kanan Jermo, dan memotong pergelangan kakinya menjadi bara hitam. Wajah Jermo meringis kesakitan, dan dia berteriak. Pembuluh darahnya meledak di sekujur tubuhnya, dan dia meraung tak terkendali, "Charlie, bahkan jika kamu membunuhku, setelah aku mati, kamu tidak akan pernah tahu detail kematian orang tuamu. Anda tidak akan pernah tahu mengapa orang tua Anda mendapat masalah. Saya tidak tahu monster seperti apa yang Anda hadapi. Saya akui bahwa metode Anda sangat kuat, tetapi di hadapan Tuhan, Anda memiliki semua keterampilan yang sepele." Charlie berkata dengan dingin, "Tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Cepat atau lambat aku akan ingin membunuh Tuan dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, saya tidak akan menahan siapapun yang terkait dengan kematian orang tua saya di sarang prajurit." Setelah selesai berbicara, Charlie tidak menunggu reaksinya, dan berteriak lagi, "Guntur datang." Petik 2. Saat berikutnya, kaki kiri Jermo benar-benar dihapuskan. Saat ini,
dia telah menjadi orang yang tidak berguna tanpa tangan atau kaki. Yeremia dalam kegelapan tidak tahan melihat situasi tragis ini. Melihat Jermo yang selalu bangga menderita kesulitan seperti itu, dia juga pasti merasakan semacam intoleransi dan simpati padanya. Tapi dia tahu bahwa Jermo harus mati hari ini. Kekuatannya masih jauh dari Jermo, dan Jermo memiliki senjata ajaib, tetapi dia tidak. Bahkan Jermo bukanlah lawan Charlie, bahkan jika dia keluar untuk membantunya, dia hanya bisa mati bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Tuhan 30 tahun yang lalu, matanya berbinar, dan dia dengan cemas berteriak di dalam hatinya. Jermo, cepatlah, buka Istana Niwan. Istana Niwan adalah tempat di mana 9 kebenaran Dao berada dalam latihan Tao. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Niwan adalah kelenjar pineal dalam anatomi manusia, yang dapat mengeluarkan berbagai hormon dan memiliki efek metafisik yang sangat halus pada tubuh manusia. Namun seiring bertambahnya usia, fungsinya sendiri perlahan akan merosot dan lambat laun menjadi hiasan. Jika seseorang yang dapat mengolah Tao dapat membuka kembali tempat ini, itu berarti membuka dunia yang sama sekali baru. Membuka Istana Niwan mengacu pada penggunaan energi spiritual untuk membuka Istana Niwan di pusat otak. Istana Niwan juga disebut dantian atas. Secara umum, mudah untuk membuka dantian bawah, dan tidak sulit untuk membuka 8 meridian. Namun, hanya biksu dengan kekuatan sangat tinggi yang dapat membuka Istana Niwan. Namun, bagi penganut Tao, tempat ini adalah tempat tertinggi dari 9 Dao sejati, dan disinilah kesadaran spiritual manusia lahir. Jika Anda membuka Istana Niwan dan berkultivasi dengan cara yang benar, Anda tidak hanya akan dapat menguasai kekuatan yang lebih kuat dan misterius, tetapi Anda juga akan dapat memisahkan kesadaran spiritual dari tubuh Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, sebagian besar klaim ini hanya tercatat di beberapa buku Tao, tetapi jika ada yang pernah membuka Istana Niwan dengan kekuatannya sendiri, mungkin sulit menemukan beberapa di antara 7 miliar orang. Bahkan Charlie tidak tahu cara membuka Istana Niwan. Tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bahwa menguasai aura hanyalah elemen masuk yang sangat mendasar bagi para biksu, dan hanya setelah membuka Istana Niwan seseorang dapat dianggap sebagai biksu sejati. Namun, dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada ide tentang bagaimana membuka Istana Niwan. 4 hitungan, termasuk Jermo dan Yeremia, sebenarnya gagal membuka Istana Niwan. Namun, 30 tahun yang lalu, Tuhan menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk membuka paksa Istana Niwan untuk 4 Earl. Bab 5568. Tuhan secara paksa membuka Istana Niwan mereka, yang tidak membantu mereka dalam hal kultivasi. Namun, Tuhan menghabiskan beberapa tahun, meninggalkan susunan Istana Niwan yang sangat besar di masing-masing 4. Selain itu, Tuhan juga mengajari mereka metode mental. Di saat krisis, mereka dapat membuka formasi di Istana Niwan dengan pembacaan diam dan beroperasi di dalam hati mereka. Menurut Dewa, jika mereka berempat dalam bahaya hidup dan mati, mereka menggunakan pikiran mereka untuk membuka Istana Niwan dan mengaktifkan formasi di Istana Niwan. Formasi itu dapat membantu mereka menyadari kematian tubuh dan kehidupan dari jiwa. Oleh karena itu, Yeremia melihat bahwa Jermo tidak mungkin lepas dari tangan Charlie. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membuka Istana Niwan. Pada saat yang sama, jantung Jermo berdetak kencang. Dia juga tiba-tiba teringat apa yang Tuhan pernah katakan, sekali dalam bahaya hidup dan mati, buka formasi di Istana Niwan. Meskipun formasi ini tidak dapat membantu mereka membunuh musuh atau menyelamatkan hidup mereka, itu dapat melindungi mereka gumpalan sisa jiwa. Sang Bhagava juga mengatakan bahwa selama sisa sinar jiwa ini masih ada di dunia, kesadaran mereka dapat dipertahankan. Dan musuh mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi gumpalan sisa jiwa itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Adapun diri mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir tentang gumpalan jiwa yang tersisa itu menjadi hantu yang kesepian, karena Tuhan berjanji akan menemukan sisa-sisa mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa mereka pergi. Pada saat itu, Tuhan akan mencarikan tubuh yang cocok untuk mereka, dan kemudian membantu sisa jiwa mereka untuk mengambil pemilik asli dari tubuh tersebut.
Dengan cara ini, mereka bisa terlahir kembali di tubuh lain. Dengan kata lain, formasi di Istana Niwan adalah kesempatan terakhir yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk mereka berempat, kesempatan untuk terlahir kembali sebagai burung phoenix dan hidup kembali. Formasi besar ini membutuhkan waktu beberapa tahun bagi Tuhan dan banyak energi spiritual, dan keempat Earl sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk ini. Di dalam hati mereka, mereka memiliki formasi di Istana Niwan, dan merekalah yang memiliki dua nyawa. Namun, 30 tahun telah berlalu, dan tidak satu pun dari empat Earl yang benar-benar membuka formasi Istana Niwan. Ini terutama karena mereka tidak pernah mengalami krisis super hidup dan mati dalam 30 tahun terakhir. Meskipun Jiangong Jarvis menghadapi krisis hidup dan mati di Siprus, situasinya istimewa. 3 senjata pertahanan jarak dekat yang membunuhnya terlalu cepat, terlalu kuat, dan cara membunuhnya terlalu brutal. Dari saat dia merasakan bahaya bagi hidupnya, itu hanya dalam hitungan detik. Istana Niwan yang dibukakan Tuhan untuk mereka. Selain itu, bahkan jika dia memikirkannya, itu tidak ada artinya, karena dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi di Istana Niwan. Dan Jermo saat ini kebetulan memiliki kesempatan ini. Pada titik ini, Jermo memandang Charlie dengan senyum sedih, dan sambil diam-diam menjalankan pikirannya untuk membuka Istana Niwan, dia berkata kepada Charlie dengan senyum menyeringai, menyeberang. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuhku, lalu kenapa? Setelah beberapa tahun, aku akan hidup kembali, dan saat itu, kamu mungkin telah dihancurkan oleh sang pahlawan. Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk tidak mati di tangan sang pahlawan, maka saya akan mengubah tubuh saya dan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Dalam gelap, Yeremia menghela nafas lega, dan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya Jermo tidak boleh mati. Saat ini, Charlie mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, apakah Anda berencana datang kepada saya untuk membalas dendam setelah reinkarnasi? Jermo tertawa, mengertakkan gigi, dan berkata, Wade, sepertinya kamu belum menguasai rahasia umur panjang. Jika kamu menguasainya, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak tahu tentang kelahiran kembali rumah itu? Hahaha, setelah hari ini, Tuan pasti akan membentuk kembali tubuhku untukku, dan ketika tingkat kultivasiku pulih, aku pasti akan datang kepadamu untuk membalas dendam. Charlie jelas merasa bahwa keadaan lelaki tua di depannya telah mengalami perubahan besar. 1 detik dia takut mati dan memohon belas kasihan, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba memiliki semacam kemurahan hati untuk menganggap kematian sebagai rumah. Bahkan sepertinya dia tidak takut mati sama sekali, tetapi mulai menantikan kematian. Dan Charlie tidak salah. Jermo memang mulai menantikan kematian. Tubuh fisiknya saat ini telah dihancurkan oleh Charlie dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia selamat, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan berbaring di tempat tidur. Dan setelah Istana Niwan dibuka, jiwanya yang tersisa akan dapat melarikan diri. Di masa depan, dia akan terlahir kembali dengan tubuh yang muda dan kuat, dan dia akan dapat kembali ke level kultivasinya saat ini dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, saat ini dia sudah menganggap kematian sebagai rumah. Pada saat yang sama, pikirannya selesai dalam kesadaran spiritualnya, Istana Niwan langsung terbuka, dan formasi yang telah diam selama 30 tahun tiba-tiba mulai bekerja seperti alam semesta kecil. Jermo tertawa lagi dan lagi, mengabaikan darah yang keluar dari mulutnya, menatap Charlie dengan sepasang mata, dan tertawa dengan girang dan ganas. Istana Niwan terbuka. Istana Niwan terbuka. Charlie, Anda ingat, balas dendam hari ini, saya pasti akan mendapatkannya kembali dari Anda 1000 kali, 10.000 kali dengan tangan saya sendiri di masa depan. Charlie tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi intuisinya memberitahunya bahwa dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Jadi dia langsung berteriak, Guntur. Petir setebal lengan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menyambar Sky Cap Jermo. Charlie tidak membiarkan Guntur melakukan yang terbaik sebelumnya, tapi kali ini, dia sudah bertekad untuk membunuhnya. Dengan kondisi Jermo saat ini, halilintar ini pasti akan membuatnya mati di tempat. Tapi yang aneh adalah ketika guntur yang sangat kuat menghantam Jermo tepat di atas kepalanya, itu tidak menyakitinya sama sekali. Charlie mengerutkan kening saat ini,
dan dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada energi luar biasa di tubuh Jermo yang berlari kencang. Kekuatan dari kekuatan semacam ini telah melampaui kognisinya. Yeremia, yang berada dalam kegelapan, tidak menyadari adanya kelainan. Dia baru saja mendengar kata-kata Jermo dan tahu bahwa Jermo telah membuka istana Niwan, dan dia merasa lega. Meskipun dia dan Jermo tidak berurusan satu sama lain, setelah Jarvis meninggal, dia merasakan bibir dan gigi yang dingin. Sekarang Jermo membuka istana Niwan, dia bisa dibilang bisa kabur. Dan ekspresi Jermo saat ini menjadi lebih ganas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk membuka istana Niwan, dan dia merasakan api yang sangat panas menyala di otaknya. Dan kelompok api itu, dengan kecepatan ledakan supernova, dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dan tekanan pada istana Niwannya semakin besar dan besar. Rasanya seperti dijejalkan ke gunung di otaknya. Rasa sakit yang luar biasa sebanding dengan 18 tingkat api penyucian. Charlie juga menyadari bahaya besar saat ini, dia bisa merasakan energi kekerasan di tubuh Jermo begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Apa yang terjadi hanya dalam 1 detik membuat hati Charlie tenggelam. Dia berseru dalam hatinya, "Ups, siapa yang menyembunyikan formasi seperti itu di tubuhnya? Apakah ini akan mengubahnya menjadi bom nuklir?" Begitu dia memikirkan hal ini, Charlie langsung ingin melarikan diri dari bahaya tanpa sadar. Pada saat ini, Jermo disiksa oleh kekuatan yang melonjak di kepalanya, dan dia tidak tahan untuk hidup. Dia mengejang dan berteriak di tanah seperti orang gila, "Ah, kepalaku akan meledak. Tuhan, itu, beracun." Pada saat yang sama, Yeremia juga menyadari ketidaknormalan itu, dia berteriak kaget melihat perubahan tiba-tiba Jermo, berdiri dengan tiba-tiba, dan ingin mundur. Begitu Charlie mengambil langkah untuk melarikan diri, dia mendengar seorang wanita berteriak 10 kaki jauhnya. Dia melirik wanita itu dari sudut matanya, dan hatinya semakin ngeri. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada seorang wanita yang bersembunyi hanya 10 kaki darinya dan Jermo. Untuk waktu yang lama, dia tidak memperhatikan apapun. Charlie tanpa sadar merenungkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Pada saat ini, di belakangnya, terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Boom! Seluruh tubuh Jermo seperti bom atom yang meledak, yang tiba-tiba berubah menjadi gelombang badai, menyebar dengan cepat dan gila-gilaan ke sekitarnya. Charlie hanya merasakan semburan rasa sakit yang sangat parah menghantam seluruh tubuhnya dengan cepat, dan seluruh tubuhnya langsung diterbangkan oleh kekuatan yang sangat kuat ini. Dia hanya merasa bahwa setiap inci tulang di tubuhnya sepertinya telah hancur, dan semua organ dalamnya hancur. Dampak besar yang dibawa oleh ledakan itu seperti dihancurkan oleh batu seberat 100 ton yang jatuh dari langit. Charlie tahu bahwa dia dikutuk kali ini. Dalam kesadaran terakhirnya, dia masih mendesah di dalam hatinya, "Orang tua, anakmu tidak berbakti, dan dia gagal membunuh semua musuh. Aku harap kalian berdua roh di surga. Jangan salahkan aku." Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir dan benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 5569. Suara ledakan yang keras dan menggema menyebar ke seluruh Aurus Hill dalam sekejap, bahkan membangunkan seluruh kota dari malam. Di lembah tempat ledakan terjadi, tumbuhan yang semula padat dihancurkan oleh ledakan tersebut, membentuk kehampaan melingkar dengan radius ratusan meter. Jermo telah benar-benar kehilangan jejak keberadaannya, seluruh tubuhnya telah menguap seluruhnya, dan bahkan tidak ada jejak residu yang tersisa. Adapun apa yang disebut kematian tubuh dan kehidupan jiwa, itu hanyalah kedok, cek kosong untuk menipu mereka agar mati dengan murah hati. Jermo tidak tahu sampai saat kematiannya bahwa apa yang Tuhan tinggalkan di istana Niwan mereka 30 tahun yang lalu bukanlah formasi yang dapat melindungi jiwa, tetapi formasi penghancur diri yang kuat. Pada saat hidup dan mati, mereka mengira itu adalah harapan untuk kelahiran kembali, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu adalah cara untuk mati bersama musuh. Saat ledakan terjadi, Charlie yang jaraknya kurang dari 2 meter dari Jermo juga menghilang tanpa jejak. Di tanah, selain pakaian Charlie yang robek, hanya tersisa beberapa potong kerang raksasa seukuran kuku. Pecahan-pecahan ini awalnya adalah pedang penusuk jiwa Charlie. Dan Thunderbolt miliknya,
yang dimurnikan dari kayu sambaran petir, telah berubah menjadi bola abu hitam dalam ledakan itu. Saat ini, di tepi ruang kosong dengan radius ratusan meter, seorang wanita yang terluka parah sedang berjuang untuk merangkak ke depan. Dia adalah Yeremia. Saat ledakan terjadi, karena Yeremia masih berjarak 10 kaki dari mereka berdua, dia tidak menerima hantaman dahsyat dari pusat ledakan. Tetapi situasinya saat ini tidak optimis. Dia langsung terbalik dan terbang keluar oleh gelombang kejut yang besar, dan kondisi fisiknya tidak berbeda dengan sebagian besar hidupnya. Garis meridiannya di sekujur tubuhnya patah, separuh tulangnya patah, dan organ dalamnya menderita luka dalam yang sangat serius. Meskipun dia belum mati saat ini, masih belum diketahui apakah dia bisa selamat dari cedera serius ini. Yeremia menahan rasa sakit yang parah dan berjuang untuk merangkak jauh, sambil terengah-engah, tetapi mengutuk dengan suara rendah yang benar-benar tak terkendali, "Balima Tart Lord, tiba-tiba, berbohong kepada kami selama 30 tahun. Setelah membuka istana Niwan, bagaimana bisa ada hal yang baik seperti kematian tubuh dan kelahiran kembali jiwa? Itu semua bohong, bohong. Bajingan AB. Tech ini, hanya, taruh saja kita berempat, ketika kita menjadi manusia, bom. Berbohong kepada kami bahwa ketika kami menghadapi krisis hidup dan mati, kami dapat meninggalkan sinar jiwa, merebut tubuh dan dilahirkan kembali, dan memberi kami harapan hidup. Tapi sebenarnya tujuan dari Balima Tart adalah untuk membuat kita bertemu dengan musuh yang kuat, ketika kita menghadapi krisis hidup atau mati, untuk membuka istana Niwan, untuk mati bersama musuh. Trik ini benar-benar terlalu brilian, karena musuh yang dapat membawa kita ke jalan buntu, pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi Balima Tart itu dan seluruh organisasi. Dan dengan trik membuka istana Niwan ini, dia bisa membiarkan kita berempat mati bersama musuh tanpa ragu-ragu pada saat yang paling kritis, dan menggunakan kematian untuk Balima Tart, untuk menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Ini sangat menyeramkan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Kami berempat telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak pernah memperlakukan kami sebagai manusia. Apa bedanya?" Yeremia menggertakkan giginya dan terus merangkak ke kejauhan. Dia tahu bahwa Jermo meledakkan istana Niwan hari ini, dan dia serta Charlie sudah mati, dan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menghilang. Hari ini, dia tidak mau lagi kembali ke organisasi, apalagi terus bekerja untuk Tuhan, karena orang ini sangat menakutkan baginya. Berapa bayarannya? Daripada melakukan ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk menghilang dari dunia, dan setelah lukanya sembuh, mencari tempat yang cocok untuk hidup dalam pengasingan, dan menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan 2 tahun tersisa. Baginya, hidup bebas selama 2 tahun jauh lebih baik daripada kembali dan hidup bersama Tuhan selama 200 tahun lagi. Dengan mengingat hal ini, dia menahan rasa sakit yang hebat dan terus merangkak dengan keras ke kedalaman gunung. Waktu kembali ke 3 menit yang lalu. Chem Elises Spa Hotel tidak jauh dari lokasi ledakan. Keluargaan telah diatur oleh Orvel di villa tingkat menengah yang telah dievakuasi sebelumnya. Guntur terdengar tidak jauh, dan seluruh keluarga merasa bahwa guntur itu tidak biasa. Dan semua orang tampak cemas, terutama lelaki tua Nicholas, yang mondar-mandir di ruangan dengan cemas, tidak bisa berhenti sejenak. Melihat ini, Orvel buru-buru melangkah maju untuk menghiburnya. "Jangan khawatir, Pak Tua. Master Wade sekuat langit." Semburan guntur ini pasti guntur langit yang dipanggil oleh Master Wade. Diperkirakan pembunuhnya telah ditebang menjadi abu oleh Master Wade sekarang. Nicholas bergumam, "Kamu bilang Charlie bisa memanggil guntur?" "Tentu saja." Orvel menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi terpesona, "Karena guntur langit Tuan Wade, saya beruntung berada di sini. Saya telah melihatnya beberapa kali ketika guntur datang, langit tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, guntur jatuh dari langit, memekakkan telinga, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Ini, semua orang di keluargaan tercengang, dan Nicholas juga tampak ngeri, bagaimana ini mungkin?" Orvel terkekeh, "Hei, orang tua, tidak ada yang mustahil tentang ini. Alasan mengapa Anda berpikir itu tidak mungkin adalah karena Anda tidak memahami misterinya.
Master Wade berkata bahwa memanggil guntur adalah efek dari formasi. Secara pribadi, saya mengerti bahwa itu tidak berbeda dengan energi atom. Jika seseorang memberitahu orang berusia seabad bahwa hanya dibutuhkan sepotong bahan radioaktif seukuran telapak tangan untuk membuat bom atom yang dapat meruntuhkan sebuah kota hingga rata dengan tanah, dia juga berpikir itu tidak mungkin. Nicholas mendengarkan dengan linglung, sementara wanita tua di samping tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan berkata, "Saya khawatir tentang keselamatan Charlie. Tuan Hong, bisakah Anda mengatur helikopter untuk bergegas untuk melihat? Kalau Charlie butuh bantuan, kami juga bisa membantunya." Orville buru-buru berkata, "Nyonya tua, Tuan Wade secara khusus menginstruksikan bahwa setelah Anda dijemput, tidak ada yang bisa membantu, tunggu saja dia kembali ke sini dengan damai." Orville berkata lagi, "Sejujurnya, ada ratusan prajurit di hotel mata air panas di kaki gunung, semuanya kuat. Bahkan mereka tidak bisa membantu Tuan Wade, apalagi kita." Wanita tua itu menyeka air matanya dengan isak tangis dan berkata, "Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Charlie lagi. Dia pasti sangat menderita dalam 20 tahun terakhir. Sebagai seorang nenek, aku benar-benar tidak ingin dia dalam bahaya." Nicholas dengan ringan menepuk punggung wanita tua itu dengan ringan dan menghiburnya, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Charlie adalah orang dengan kemampuan hebat sekarang, dan dia tidak lagi berada di peringkat yang sama dengan kita. Bahkan jika kita ingin membantunya, kita tidak dapat membantunya. Ini adalah perintah Charlie, harap tunggu di sini dengan sabar." Segera setelah kata-kata itu selesai, ada ledakan yang menghancurkan bumi di luar villa, dan suara besar itu menghancurkan kaca temperet yang dilaminasi. Semua orang berjongkok di tanah tanpa sadar. Setelah ledakan, wanita tua itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan bertanya sambil menangis, "Apa yang baru saja terjadi? Charlie, apa dia akan baik-baik saja?" Jantung Orville berdetak kencang, dan dia langsung panik. Dia telah melihat Charlie memanggil serangan petir dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa ledakan besar barusan bukanlah gerakan sambaran petir. Jadi, dia berteriak, "Saya akan pergi dan memeriksa." Setelah berbicara, dia bergegas keluar pintu dengan panik, melompat langsung ke helikopter yang telah bersiaga di halaman, dan berkata kepada pilot dengan cemas, "Cepat, lepas landas." Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dengan cepat, dan Duncan melompat ke atas helikopter dalam 2 atau 3 langkah, dan berseru, "Tuan Hong, aku akan pergi denganmu. Tolong tetap di sini." Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lupa, Tuan Hong, saya seorang polisi. Jika ada kecelakaan, tidak ada yang lebih baik dari saya dalam hal mengamati tempat kejadian. Saya lebih profesional." Orville berpikir sejenak, lalu setuju, dan berkata, "Kalau begitu Inspektur Lee akan bekerja keras." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada pilot, "Lepas landas." Helikopter meningkatkan throttle dan bangkit dari tanah, membawa keduanya berlari menuju Wan Liu Villa. Saat mendekati langit di atas Villa Wan Liu, Orville telah melihat kehampaan melingkar yang aneh di lembah di kejauhan melalui cahaya bulan. Jadi, dia langsung menunjuk ke area kosong, dan berkata kepada pilot, "Cepat terbang ke sana." Pilot mengendalikan helikopter untuk pergi ke lembah aneh dengan kecepatan tinggi. Setelah mendekat, Orville dan Duncan menemukan bahwa area kosong melingkar ini sudah menjadi bumi hangus yang besar, dan vegetasi di sekitarnya, semuanya jatuh ke arah pinggiran lingkaran. Dikombinasikan dengan ledakan hebat barusan, keduanya berspekulasi bahwa area kosong melingkar ini mungkin disebabkan oleh ledakan barusan, dan titik pusat ledakan adalah pusat lingkaran. Jantung Orville tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan dia tiba-tiba memiliki intuisi yang buruk. Dalam kegugupannya, dia dengan cepat berkata kepada pilot, "Jatuh." Bab 5570. Duncan berseru, "Lebih baik tidak mendarat di tengah, jangan sampai petunjuk di tanah dihancurkan oleh angin kencang dari helikopter." Orville mengangguk dan berkata kepada pilot, "Kalau begitu mendaratlah di samping." Pilot segera memarkir helikopter di tepi area kosong melingkar. Duncan hanya berpikir, jangan hancurkan petunjuk ke pusat ledakan. Namun yang tidak ia duga adalah tempat Orville meminta pilot untuk mendarat ternyata adalah area tempat Jeremiah merangkak menjauh dari kejadian tersebut.
Angin kencang yang dihembuskan helikopter itu benar-benar menghapus jejak Yeremia dalam sekejap. Saat ini, Orvel yang sangat cemas membuka pintu dan melompat turun sebelum helikopter berhenti total, diikuti oleh Duncan. Dia dengan cepat berlari ke pusat ledakan, dan ngeri menemukan bahwa tanah di tengah telah mengeras dan retak karena suhu tinggi. Di tanah, sebenarnya ada siluet hitam sosok manusia yang tercetak di atasnya. Tidak tahu apakah itu jejak tubuh manusia yang ditinggalkan oleh ledakan. Orvel tiba-tiba melihat beberapa pecahan reflektif di tanah, mengambilnya, dan menemukan bahwa itu adalah cangkang atau pecahan lainnya. Seketika, dia langsung teringat bahwa Charlie pernah membeli kerang raksasa di pelelangan dengan harga tinggi di atas 100 juta. Lelang itu menyebabkan kehebohan di Aorus Hill. Teksturnya sangat mirip. Memikirkan hal ini, hati Orvel tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Duncan melihat ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pecahan cangkang di tangannya, dan dengan cepat bertanya, "Apa ini?" Orvel berkata dengan bingung, ini seharusnya milik Master Wade. Mendengar Orvel mengatakan bahwa pecahan di tangannya adalah milik Charlie, jantung Duncan tiba-tiba berdebar kencang. Dia bergumam, "Tuan, barang Wade. Bukankah itu lebih berbahaya daripada kebaikan untuknya?" Saat dia berbicara, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh ledakan dengan hati-hati. Dengan mengamati arah gelombang kejut ledakan, dia kemudian melihat lebih banyak pecahan kerang raksasa di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dia berbisik, benda-benda itu sangat dekat dengan pusat ledakan. Saat ledakan terjadi, bukankah dia yang pertama menanggung bebannya? Orvel menangis ketika mendengar ini. Dia tidak percaya. Dia berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, Tuan Wade sekuat langit, bukankah seharusnya ledakan seperti ini melukainya?" Duncan berjongkok di tanah, mengambil sepotong tanah hitam kering dari tanah, menggosoknya dengan keras, dan dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mencium baunya, dan berkata dengan cemas, "Suhu di pusat ledakan setidaknya 3,000 derajat Celcius. Jika bumi bisa terbakar seperti ini, jadi berspekulasi ledakan setara setidaknya 1 atau 2 ton TNT. Setara ini, bahkan jika tangki di sebelahnya juga akan hancur berkeping-keping. Manusia adalah daging dan darah, sangat dekat, saya khawatir akan ada kesialan." Persetan. Kaki Orvel melunak, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, meninju tanah hitam yang keras dengan tinjunya, dia tersedak dan berkata, "Tidak mungkin. Tuan Wade sangat beruntung, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kecelakaan." Duncan terdiam sejenak, dan berkata, "Saya akan melihat-lihat. Bukan tidak mungkin gelombang kejut yang dihasilkan padam." Orvel segera bangkit, menyeka air matanya dengan lengan bajunya, dan berkata, "Aku juga ikut. Ayo pergi ke arah yang sama." Duncan berkata, "Anda harus mencari beberapa pembantu. Jari-jari ledakannya beberapa ratus meter, luar angkasa lebih besar, dan jarak pandangnya rendah. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Bukankah Anda mengatakan bahwa ada banyak prajurit di Camp Elises Hot Spring Hotel? Temukan orang yang paling dapat diandalkan untuk datang dan membantu." Orvel kembali sadar, dan dengan cepat berkata, "Oke." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon tetapi ternyata sinyal ponselnya diblokir. Jadi dia berkata, "Inspektur Lee, tunggu aku akan kembali." Duncan buru-buru memberitahunya, "Ingat, jangan beritahu keluargaan, saya khawatir mereka tidak akan tahan." "Oke, Orvel, saya akan pergi ke hotel untuk mencari seseorang, bukan pergi ke villa tingkat menengah." Setelah berbicara, dia bergegas ke helikopter, dan kata-kata pertama yang dia ucapkan saat naik adalah, "Pergi ke hotel." Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di alun-alun hotel. Pada saat ini, semua orang di Camp Elises Hot Spring Hotel terbangun oleh suara keras barusan, tetapi mereka tidak tahu bahwa suara keras tadi sebenarnya berhubungan dengan Charlie. Begitu Orvel turun dari helikopter, Isaac bergegas menyambutnya, dan bertanya dengan gugup, "Orvel, apa yang kamu lakukan selama ini terbang? Apakah ada yang salah?" Mata Orvel merah, tersedak, dan berkata, "Old Chen, sesuatu terjadi pada Tuan Wade." "Apa?" Isaac bertanya dengan kaget, "Apa yang terjadi pada Tuan Muda?" "Saya tidak tahu,
Orvel tidak dapat menahan air matanya, terisak, hidup atau mati Tuan Wade tidak pasti sekarang. Cepat dan temukan beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengikuti saya, dan bantu temukan keberadaan Tuan Wade. Ishak merasa pusing untuk beberapa saat, lalu dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, saya akan pergi mencari Nona Ruoli. Di antara orang-orang ini, keluarga He telah bersama Tuan Muda untuk waktu yang lama, dan mereka pasti yang paling banyak dapat dipercaya. Orvel buru-buru berkata, jangan biarkan beritanya keluar. Ada banyak orang di sini di Cataclysmic Front, saya khawatir mereka akan berada di sana dengan dua hati jika mereka tahu sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Bukan, Ishak berkata, Joseph saat itu bersumpah untuk setia kepada Tuan Muda. Orvel menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang saya katakan, tetapi Joseph dan Tuan Wade memiliki keluarga. Kebencian lama, di saat-saat kritis, kita harus lebih berhati-hati. Dan kita tidak bisa membawa begitu banyak orang ke sana. Jangan lupa, Tuan Muda masih memiliki musuh sarang prajurit. Jika beritanya menyebar ke dunia luar, identitas Tuan Muda mungkin terungkap. Ishak mengangguk, dan berkata, kalau begitu cari saja keluarga He. Saat ini, Ruoli sedang bermeditasi di kamar. Ishak mengetuk pintu, dan Ruoli membuka matanya dari kesurupan, membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Ishak, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Chen ingin melihatku. Ishak tidak berbicara, tetapi memegang layar ponsel di wajahnya. Ketika Ruoli melihat kata-kata di layar telepon, air mata langsung mengalir di matanya. Itu tertulis di layar, sesuatu terjadi pada Tuan Muda, harap tetap diam dan bantu panggil keluarga He bersama untuk menemukan petunjuk. Ruoli tidak berbicara tetapi mengangguk berat. Segera, lebih dari selusin anggota keluarga He berkumpul dengan tergesa-gesa, naik ke helikopter, dan terbang kembali ke tempat kejadian itu terjadi. Saat Ruoli melihat pemandangan mengerikan di tempat kejadian, hatinya seperti terkoyak dari kehidupan, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Tapi dia masih menyeka air matanya, dan bersama dengan keluarga He, dia mencari petunjuk di pinggiran area ledakan melingkar. Lebih dari selusin orang terus memperluas area pencarian, bahkan mencari dalam radius 1 km dari pusat ledakan, namun tetap tidak menemukan jejak yang berhubungan dengan Charlie. Dari saat mereka mulai mencari, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, tetapi perasaan putus asa menyelimuti hati semua orang saat ini. Waktu kembali ke sebelum pertempuran antara Charlie dan Jermo. Di kolam mata air panas di halaman kecil di lantai atas Zijin Mountain Villa, semburan uap air tertinggal di permukaan air. Mata air panas yang jernih penuh dengan kelopak bunga yang mengambang, dan sepasang tangan batu giok dengan lembut mengutak-atik kelopaknya, permukaan air yang memantulkan cahaya bulan langsung berkilau dan indah. Maria, yang telah mundur ke halaman kecil selama beberapa hari dan tidak meninggalkan halaman selama setengah langkah, saat ini sedang berendam di kolam mata air panas di halaman dengan mata sedikit tertutup. Mata air yang hangat menenggelamkan setengah dari tulang selangkanya, sementara bahu merah mudanya yang mulus dan ramping terekspos ke udara. Awalnya, dia melihat bahwa malam itu tepat, bulan cerah dan bintang-bintang cerah, dan dia berencana untuk berendam di sumber air panas dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah beberapa saat, rendam sebentar, akan ada semburan guntur yang lebat di kejauhan. Menurut pendapatnya, guntur semacam ini sama dengan guntur yang mengguncang Orus Hill sebelumnya, sekilas agak tidak normal, dan sepertinya bukan disebabkan oleh perubahan cuaca. Dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah di hatinya dan bergumam dengan cemas, "Ups, mungkinkah guntur yang begitu lebat ada hubungannya dengan Charlie? Mungkinkah ajalnya malam ini?" Dia baru saja memikirkan hal ini, dan segera terjadi ledakan besar lainnya, yang bergema di Gunung Zijin. Wajah Maria memucat karena suara ledakan itu, dan jantungnya seakan tidak berbobot dalam sekejap, dan tiba-tiba terangkat. Sedetik kemudian, dia kembali sadar, dan segera tanpa sadar menoleh untuk melihat handuk mandi yang dia letakkan di atas batu halus di tepi kolam air panas. Dia mengulurkan tangan kanannya yang lembut dan halus, mencoba menarik handuk mandi. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di kolam mata air panas. Awalnya, ketinggian air-air hangat di kolam ini hampir seluruhnya sama dengan sisi kolam.
Mata air panas segar perlahan-lahan dituangkan dari air terjun bebatuan, dan kelebihan mata air perlahan-lahan terkuras di sepanjang sisi kolam yang halus, membentuk aliran tipis, membuat ketinggian air di kolam dalam keadaan sedikit meluap. Namun saat ini, permukaan air kolam air panas tiba-tiba meningkat tajam. Sejumlah besar air muncul entah dari mana, dengan cepat merendam kolam, dan mengalir keluar di sepanjang tepi seluruh kolam mata air panas. Nafas dan detak jantung Maria menjadi cepat seketika, matanya terpaku pada air di depannya seolah sedang menunggu sesuatu. Detik berikutnya, seorang pria telanjang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya tiba-tiba melayang dari air. Maria melihat wajah pria itu, Charlie lah yang menyelamatkannya dari api dan air seperti prajurit ajaib di Eropa Utara.